Kalau kemarin kan yang ngasih klarifikasi itu Pak Sony, eksekutif produsernya. Nah, sekarang sutradaranya, Pak Endiarto dan Mas Ari. Di sini mereka berdua akan memberikan keterangan seterang-terangnya. Walaupun gue yakin kalian tetap nggak terima jawabannya. Yaudah ya langsung aja ya. Memang kita awalnya punya satu panggilan ya, di mana kita bisa ambil bagian untuk bangsa ini, khususnya di event 80 tahun. Apa yang kita bisa berikan, karena kita adalah pekerja kreatif perfilman di Indonesia, sumbangsinya kan nggak mungkin teater atau nyanyi, jadi kita membuat sebuah film, dan kebetulan di momen 17 Agustus itu kita jarang melihat ada event khusus buat anak-anak di. Nah gitu guys, jadi sama kayak yang dibilang Pak Sony kemarin. Intinya beliau ingin memberikan sumbangsih. Sebenarnya kata yang paling tepat itu meramaikan. Cuma karena bapak-bapak ini ngomongnya sumbangsih itu jadi kesannya tuh kayak gimana gitu. Sebenarnya sih kalau disimak sih yang gue tangkap tuh intinya mereka cuma ingin meramaikan 17 Agustus dengan merilis konten film buat anak gitu. Nah, kami mencoba men-trigger, mengawali sesuatu ini. Dianggap baik, nggak baik, itu adalah niat kami, sumbangsi kami. Kami mandiri, kami berupaya. Ini yang bisa kami lakukan. Kalau dianggap di mata umum belum sempurna, ayo kita kolaborasi. Apa yang bisa kita sumbangkan di bidang media hiburan film ini? Itu aja sih poinnya buat. Kalau dinilai jelek, kurang sempurna, mari kolaborasi. Jangan ngehujat aja lu. Dengerin. Enggak semua anak yang 88-nya ini tuh tokoh utamanya gitu. Betul. Karena mereka represent daerahnya masing-masing. Ya. Kenapa itu yang dimunculkan menjadi idenya? Itu hanya mewakili dari Nusantara. Jadi ada dari Papua, Medan, Makassar, Manado, Tegal, Solo, Betawi, dan salah satunya dari keturunan. Gue yang bingung tuh gini tuh. Ada Papua, ada Medan. Kenapa ada Tegal sama Solo? Kenapa nggak cuma Jawa gitu aja? Kenapa Tegal sama Solo? Itu yang tinggal di desa itu. Nah, itu kepilih menjadi tim Merdeka Merah Putih untuk menjadi paskibra di desa itu. Ada di desa itu bendera yang harus dinaikkan itu adalah bendera pusaka. Kembalikan di pemerintah kan, bendera pusaka di daerah itu wajib dinaikkan bendera pusaka itu. Jadi itu disimpan, dirawat baik-baik. Nah, ketika 3 hari sebelum itu mereka dapat penugasan, mereka cek bendera pusakanya nggak ada di gudang balai desa itu. Nah, sesungguhnya bukan karena nggak ada, hilang. Tapi memang itu ditaruh di suatu tempat oleh tokoh adat. Ini spoiler guys. Kalau kalian mau nonton tuh, benderanya sebenarnya nggak hilang, tapi disimpan sama tokoh adat. Di tempat ditaruhnya bendera pusaka Iya, misalnya iya. kok kayak tempat naruh senjata karena Iya. ada senjata di belakangnya. Betul. Oh kayak gitu tuh penjelasan dari sang sutradara. Jadi gini, itu kan gudang balai desa, tempat penyimpanan bendera. Dan itu kan momen mau perayaan 17 Agustus. Jadi itu adalah properti untuk peringatan 17 Agustus. Oh jadi itu bukan senjata beneran. Kan ada itu. Jadi itu bukan senjata beneran yang di gudang itu tuh cuma properti 17-an. Bisa aja ngelesnya ya. Padahal gue mah yakin itu karena lupa aja. Di trailer itu ada bocoran kan seorang yang pakai baju Belanda bawa senjata. Nah itu properti yang ada di gudang itu. Oh. Plantingnya di. Wah, plantingnya di situ, Easter egg-nya di situ. Itu bukan senjata. Bisa sekilat itu ya Pak untuk production-nya atau apakah memang sudah direncanakan oh kejar nih waktunya atau tiba-tiba proyeknya mendadak tapi nggak juga sih karena tadi udah disebut dari setahun yang lalu. Iya. Dan kalau kita lihat Jadi gini, mulai bulan Juni itu post-pro-nya. Tapi semua ide, materi, dan semuanya itu kita sudah lakukan sudah setahun sebelumnya. Kan impossible. Gue masih bingung sih.
Kita harus punya materi, ide, gagasan yang tadi di awal saya sebutkan. Itu kita sebelum bulan Juni. Ketika bulan Juni, awal Juni ya, akhir Mei ya, itu. Akhir Mei kita mulai putuskan untuk Akhir Mei kita putuskan untuk post-pro. Ya maklum lah guys ya, baru pertama kali bikin film animasi, jadi workflow-nya itu masih belum tahu yang efektif yang gimana. Intinya post-pro aja. itu kan udah finishing, kita tinggal jahit, kita color grading, penyelarasan suara. Jadi itu post pro-nya, bukan proses produksinya. Oh, Google itu pas pronya. Iya, 3 bulan lah. Oke banget dia cara. Ini presenternya nyindir. Tergantung. Kalau Anda bilang cerah ya itu bagus. Ada yang bilang itu terlalu putih, terlalu ini. Saya pikir kalau terlalu putih kan kalau kita melihat di situ lalu di cover lagi jadi putih kan. Iya. Gitu. Gimana? Google gelap aja. Betul. Yes. Iya. Jadi itu post pro-nya akhir Mei kita. Jadi kita berjalan. Dengan berapa banyak tim itu Pak kalau boleh tahu? Berarti timnya terdiri dari berapa orang? Jadi yang gini. biasanya? Merah Putih One for All itu kan sumbangsi kami. Sumbangsi. Biayanya juga kami gotong royong. Jadi tidak ada Mandiri nih. mandiri. Oh jadi ini guys yang kemarin dimaksud dengan mandiri dan gotong royong itu. Jadi biayanya itu mereka mandiri, nggak ada bantuan dari siapapun, nggak ada dari pemerintah, nggak ada dari sponsor atau corporate lain gitu. Jadi mandiri dan gotong royongnya itu ya mereka cara bikinnya bersama-sama gotong royong gitu. Jadi tidak ada Mandiri nih. mandiri, bukan mandi sendiri ya. Emang umur nggak bisa bohong ya lawakannya. Kita urunan gotong royong bersama mereka yang punya niat. Nah, gotong royongnya jangan salah juga gitu. Kita bukan gotong royong dalam bentuk uang, tapi itu adalah effort kita, animator kita, Pak. Jadi kemarin bener kata Pak Sony kagak dibayar. Kita bukan gotong royong dalam bentuk uang, tapi itu adalah effort kita, animator kita, Pak Bintang. Dia mengeluarkan effortnya, membuat itu. Kan kami nggak bisa hargai dia 200 juta. Karena dia memang Ini tuh maksudnya kan kita nggak bisa menghargai dia 200 juta karena effortnya seperti itu. Maksudnya ngebayarnya lebih dari 200 juta atau nggak dibayar? di bagian dunia yang lain mereka bertanya gimana caranya bisa Islam menerima. Saya bilang itu bukan domain kami, itu domain Islam. Mungkin SMA juga punya hati yang sama dengan kami untuk mengisi kemerdekaan spesial 80 tahun. Tuh, bapaknya juga nggak ngerti kenapa XX1 bisa ngasih slot gitu. Ini semua salah XX1. Kayak Mas Ari ini juga kalau nanti kita dapat feedback, dia baru dapat benefitnya. Kalau nggak ada ya saya Ini project 2M guys. Jadi gitu emang nggak ada budgetnya. Mereka baru dapat benefit. Ngomongnya benefit sih. Mereka baru dapat bayaran kalau filmnya laku. Kalau enggak, iya ya kita tanya. Berkolaborasi sesama tim ini gitu loh. Makanya kalau Anda tadi bilang berapa? 6. Ya mungkin kalau kita hitung angka, ini saya punya angka segini ya. Ya mungkin seperti itu. Ini tuh dari kemarin dari Pak Sony, dari 2 orang ini juga nggak menjawab budgetnya berapa gitu. Karena emang kayaknya nggak ada budgetnya ini guys. Ya, tapi artinya bukan ini ya, tadi seperti Pak Indi bilang, kita tidak bisa memberikan angka tadi, oh Pak Bintang masa kita hargain sekian ratus gitu, Pak ini berapa ratus? Ya tapi kita tadi bicara mandiri sesuai dengan kapasitas kita dulu ya. Gitu. Tetap tidak menjawab berapa bayarannya. Oke lah kita nggak bisa hitung dulu secara angkanya. Mungkin orang melihatnya totalnya sekian gitu.
Tapi ada beberapa juga bagian dari si film ini Pak yang disebut-sebut kemudian mengambil dari platform 3D yang ada di luar negeri sana. Let's say dari website luar gitu kan. Ada beberapa tuh kayak si lemari yang digunakannya, kemudian ada beberapa misalnya adegan dia terjun gitu. Iya. Itu katanya itu ngambil dari website luar. Atau bahkan ada yang tokohnya mirip katanya. Nah, si pokoknya karakternya. bener. Itu katanya emang sebenarnya bisa di quote-unquote di custom gitu ya. Nah, kalau pendapat Bapak sendiri seperti apa tuh Pak? Jadi gini, itu sebuah film animasi. Jadi ada freedom, kebebasan. Ini kalian harus fokus fokus mendengarkan penjelasan Pak Endiarto. Karena kalian kalau nggak fokus, kalian akan susah menangkapnya. Nah, di situ kita bisa mendapatkan interpretasi dari keahlian IT. Gambaran-gambaran itu lalu diformulasikan dalam bentuk visual. Kalaupun itu mendekati dan hampir mirip, kan itu nggak bisa. Kita harus pakem. Oh begini begitu gitu loh. Karena dunia ini luas, tapi kalau ada kemiripan ya itu sah-sah saja. Cuma pada awalnya bidang IT animator kami membuat bukan bermaksud gitu, tapi dia mengeluarkan segala effortnya, termasuk Ini kayaknya itu emang para produser dan sutradaranya itu nggak tahu menau gimana proses Mas Bintang Takari atau animatornya ini dapetin asetnya atau cara bikinnya. Udah yang penting jadi gitu aja. Jadi mereka nggak ngerti apa-apa kalau ditanya soal bagaimana aset 3D-nya segala macam. Merah Putih One for All film animasi ini kita dedikasikan untuk anak-anak. Kalau dikatakan kok kualitasnya seperti jadul dan sebagainya, kita memang membuat klasifikasi animasi Merah Putih ini seperti itu. Tuh dengerin, itu tuh emang sengaja dibuat kayak gitu karena target marketnya anak-anak. Karena tadi kami urunan hanya tenaga, kemampuan kami, kita hadirkan yang level ini. Jadi kalau dituntut dibandingkan dengan yang lain, ya komparasinya berbeda karena tujuan kami beda pula gitu. Sekarang kalau ditanya, nanti kalau penontonnya nggak ada, ya kita nggak apa-apa. Kita punya passion. Tadi dia bilang, Mas Hari ya terima kasih. Kasihan guys kalau nggak ada yang nonton. Animatornya dapat makasih doang. Mas Tata terima kasih. Dan kita udah sepakat untuk itu. Ini harus digarisbawahi bahwa mereka semua udah sepakat. Oke? Dananya sebenarnya dari organisasi kah atau dari dana pribadi? Dana pribadi organisasi yayasan juga enggak. Oh, jadi dari saya tanya Mas Ari, oh enggak ayo berikan itu. Tuh bahkan dari yayasan juga nggak ada. Bener-bener duit kita gitu. Ayo kita bikin. Ini tuh sungguh-sungguh sumbangsih yang luar biasa guys. Nah, kalau teman satu ini sendiri sebenarnya bisa langsung masuk dapat jadwal itu tuh gimana caranya, Pak? Saya nggak tahu, saya memberikan surat permohonan kepada siswa. Direspon, dimasukkan aja, data-datanya kita masukkan. Lalu kemudian kita tanya lagi, di mana? Dia bilang, wah ini kayaknya kurang, kita nggak bisa gini-gini. Oke, kita perbaiki. Apakah masih ada peluang? Nggak apa-apa, masukkan aja. Nah, berkali-kali gitu. Sampai akhirnya last minute kita tanya, akhirnya kita ketemu, diberitahu, kita kasih kesempatan Merah Putih One for All. Nah, ini kan semestinya saya ini kayaknya ketemu ini dengan tim personal, tapi ini bentuk korporasi yang mau memiliki sumbangsi. Tuh jadi guys, tersangka utamanya itu XX1. Jadi kayaknya mereka ini tuh bukan iseng-iseng sih. Orang effort banget animator dikata iseng. Mereka bikin itu terus disubmit tuh ke XX1. Habis revisi-revisi, akhirnya dikasihlah jam tayang. XX1 nih tersangkanya. Di tahun kemarin, saya sudah mencari info dan ketemu dengan beberapa animator dari Jogja, Bandung, Jakarta. Saya utarakan dan mereka berkata nggak sambung. Oh gitu. Jadi Pak Endiarto ini udah punya visi nih bikin animasi 17 Agustus ceritanya ini. Terus nyari animator. Nah animator-animator ini minta bayaran. Atau bayarannya tinggi. Dan ketemulah dengan
Mas Bintang Takari yang mau memberikan sumbangsih. Saya tanya beberapa itu. Kita musik juga gitu, beberapa kawan yang punya musik awalnya sih oke, tapi endingnya ada angka yang diberikan. Endingnya ada angka yang diberikan. Ya gimana ya, namanya kerja, gimana? Jadi agak repot. Nah, ketika saya ajak kawan-kawan termasuk Pak Bintang, mereka nggak bicara tentang angka. Jadi ini misi kami begini. Tuh, ini Mas Bintang orang mana? Orang Jawa apa gimana? Ini khas banget orang Jawa nih, nggak enak ngomongin duit di depan. Jadi kayak, duitnya nanti aja gitu. Kalau kayak ke Jawa Timur gitu, kalau naik ojek itu jarang ngomongin harga, udah naik aja harganya berapa nggak tahu, udah naik aja harga sama nanti. Ini juga gitu, bikin aja dulu, dapat duitnya berapa nanti, makasih. Mau dikatakan komersial atau enggak, ya ini sumbangsi, memberikan warna. Itu aja. Apapun hasilnya, ya udah, terima kasih. Gitu aja. Jadi project ini dari awal tuh emang kayak ya project ala kadarnya aja, kayak ngajak teman-teman yang mau aja, lu mau nggak bikin ini, lu mau nggak bikin ini, tapi kita nggak ada duitnya. Ini jauh banget kalau kalian bilang apa money laundry, korupsi gitu, nggak ada hubungannya ini. Ini pure karena ya emang ini project sukarela. Kalau kata bahasa mereka ini sumbangsih guys. Karena entah kenapa mereka itu kayak harus banget gitu bikin film di 17 Agustus ini. Ya jadi begitulah guys. Kita sudahi keributan ini. Gue jadi bingung mau nonton apa enggak ya. Kasihan Mas Bintang.